Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rehan Zeransyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kuantum. Fenomena kuantum adalah kejadian yang terjadi pada benda-benda sangat kecil seperti atom dan partikel cahaya foton yang berperilaku dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika biasa. Misalnya, partikel bisa berada di dua tempat sekaligus atau langsung mempengaruhi partikel lain meskipun terpisah jauh. Istilah kuantum berasal dari bahasa Latin quantum yang berarti berapa banyak, dan dalam fisika digunakan untuk menggambarkan unit terkecil dari energi atau materi. Contohnya, cahaya terdiri dari partikel kecil yang disebut foton, yang merupakan kuantum dari energi cahaya. Semua fenomena ini dijelaskan dalam teori kuantum, cabang fisika modern yang mempelajari bagaimana partikel kecil berperilaku dengan cara yang aneh dan tidak biasa. Teori ini menggantikan fisika klasik dalam menjelaskan dunia mikroskopis dan menjadi dasar bagi berbagai teknologi canggih seperti komputer kuantum, laser, dan mikroskop elektron. Beberapa fenomena kuantum yang akan kita bahas adalah A. Radiasi benda hitam, B. Efek fotolistrik, C. Sinar X. A. Radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu objek yang mampu menyerap seluruh radiasi yang mengenainya tanpa memantulkan atau meneruskannya. Artinya, benda ini menyerap semua panjang gelombang cahaya yang datang dan hanya melepaskan energi dalam bentuk radiasi panas. Dalam fisika, benda hitam ideal adalah objek yang mampu menyerap dan memancarkan radiasi dengan efisiensi sempurna. Tetapi dalam dunia nyata tidak ada benda yang benar-benar memenuhi karakteristik ini. Namun beberapa benda seperti matahari, arang hitam, dan logam yang dipanaskan sangat mendekati sifat benda hitam. Hukum dan teori yang berkaitan dengan radiasi benda hitam meliputi 1. Hukum pergeseran Wien, 2. Teori Planck, 3. Hukum radiasi Stefan Boltzmann. 1. Hukum pergeseran Wien. Hukum penggeseran Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum radiasi benda hitam akan bergeser ke nilai yang lebih pendek atau frekuensi lebih tinggi seiring dengan meningkatnya suhu benda tersebut. Dengan kata lain, semakin panas suatu benda, semakin besar energi yang dipancarkan dan semakin kecil panjang gelombang utama yang dihasilkan. Grafik di samping menunjukkan hubungan antara intensitas radiasi benda hitam dan panjang gelombang pada berbagai suhu. Terlihat bahwa ketika suhu meningkat, panjang gelombang intensitas maksimum berpindah ke wilayah yang lebih pendek dalam spektrum elektromagnetik mendekati cahaya tampak dan ultraviolet. Wilhelm Wien mengembangkan rumusan umum tentang distribusi radiasi benda hitam yang menunjukkan keterkaitan antara panjang gelombang maksimum dan suhu mutlaknya. Penjelasan ini kemudian dikenal sebagai hukum pergeseran Wien yang dirumuskan sebagai berikut. Intensitas maksimum dikali T sama dengan C, yang dimana intensitas maksimum adalah panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum, T suhu mutlak benda, C tetapan Wien, yaitu 2,898 dikali 10 pangkat min 3 M kali T. 2. Teori Planck. Teori kuantum pertama kali dikemukakan oleh Max Planck untuk menjelaskan sifat cahaya. Planck menyatakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi kecil yang disebut foton. Energi ini tidak kontinu, melainkan terkuantisasi atau distrik. Foton adalah partikel cahaya yang tidak bermuatan dan memiliki energi yang bergantung pada frekuensinya. Konsep ini menjadi dasar dalam memahami berbagai fenomena kuantum seperti radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda. Sedangkan energi N foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan N kali H kali F sama dengan N kali H kali C per lambda. Yang dimana E sama dengan energi foton Joule, H sama dengan tetapan Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34
Joule per second. F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik yaitu Hertz. C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang meter. 3. Hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per satuan waktu dari permukaan suatu benda hitam ideal sebanding dengan pangkat 4 suhu absolut benda tersebut. Semakin tinggi suhu benda, semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Selanjutnya, bunyi hukum Stefan Boltzmann dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4 kali A, yang dimana P sama dengan daya radiasi, A sama dengan luas permukaan benda, E sama dengan koefisiensi emisivitas benda, sigma sama dengan tetapan Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter persegi kali K pangkat 4. T sama dengan suhu mutlak benda. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung daya radiasi atau laju energi rata-rata yang dipancarkan oleh benda hitam. Jika benda panas tersebut bukan benda hitam sempurna, maka hukum ini tetap berlaku, tetapi nilai emisivitasnya akan lebih kecil dari 1. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam akibat menyerap energi dari radiasi gelombang elektromagnetik. Dari gambar di samping, dapat dilihat bahwa ketika atom-atom dalam logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron dalam atom akan keluar. Semakin tinggi intensitas penyinaran, semakin banyak elektron yang terlepas. Pada tahun 1905, Albert Einstein berhasil menyempurnakan temuan Leonard mengenai efek fotolistrik. Ia menekankan beberapa poin penting dalam fenomena ini, yaitu 1. Radiasi gelombang elektromagnetik terdiri dari paket-paket energi yang disebut foton. Energi setiap foton bergantung pada frekuensinya, bukan pada intensitas cahaya yang dipancarkan. Semakin tinggi frekuensi cahaya, semakin besar energi foton yang dibawa. 2. Energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam bergantung pada selisih antara energi foton dan energi ambang logam atau fungsi kerja. Jika energi foton lebih kecil dari energi ambang, maka tidak ada elektron yang akan keluar, berapapun intensitas cahaya yang diberikan. Secara matematis, rumus energi kinetik elektron dinyatakan sebagai berikut. EK max sama dengan HF dikurang HF0 sama dengan HF kurang W0, yang dimana EK max sama dengan energi kinetik maksimum elektron yaitu Joule, H sama dengan tetapan Planck yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule dikali second. F sama dengan frekuensi foton yaitu Hertz, F0 sama dengan frekuensi ambang batas logam yaitu Hertz. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah sinar X. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, sekitar 0,01 sampai 10 nanometer, dan energi yang tinggi. Sinar ini pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895. Berkat kemampuannya menembus berbagai material, sinar X banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, keamanan bandara, serta industri untuk mendeteksi cacat pada struktur logam. Sinar X memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari jenis radiasi lainnya. 1. Kemampuan menembus tinggi. Sinar X dapat menembus berbagai material kecuali bahan dengan kepadatan tinggi seperti logam berat dan tulang yang padat. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet. Karena sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak bermuatan, maka lintasannya tidak terpengaruh oleh medan listrik atau magnet. 3. Dapat menyebabkan ionisasi. Sinar X memiliki energi cukup tinggi untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul, sehingga dapat menyebabkan ionisasi yang berpotensi merusak sel hidup dan materi biologis. 4. Mampu menghasilkan gambar fotografi. Sinar X dapat membentuk bayangan objek pada film atau detektor digital, sehingga banyak digunakan dalam medis dan industri. 5. Berinteraksi dengan materi. Sinar X dapat diserap, dipantulkan, atau dibiaskan oleh berbagai bahan tergantung pada densitas dan ketebalan material yang ditembusnya. Peran sinar X dalam bidang kesehatan.
1. Radiografi medis atau röntgen digunakan untuk mendeteksi cedera seperti patah tulang, infeksi paru-paru, serta keberadaan tumor dalam tubuh. 2. CT scan memungkinkan pencitraan 3 dimensi organ dalam tubuh untuk diagnosis yang lebih akurat dibandingkan röntgen biasa. 3. Radioterapi memanfaatkan dosis tinggi sinar X untuk menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Dan dalam bidang industri, 1. Pemeriksaan kualitas material. Sinar X digunakan untuk mendeteksi cacat atau retakan pada logam, mesin, dan struktur tanpa merusaknya. 2. Keamanan bandara digunakan dalam pemindaian barang dan koper untuk melihat isi tanpa perlu membukanya, membantu mendeteksi benda berbahaya atau ilegal. 3. Arkeologi dan konversi seni. Sinar X juga dimanfaatkan untuk menganalisis artefak bersejarah dan lukisan tanpa merusaknya, membantu dalam restorasi dan penelitian. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan materi atau kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.